Di tengah kehidupan kampus yang penuh dinamika, terdapat sebuah tempat yang menjadi simbol nyata kerukunan dan toleransi. Benteng Pancasila. Kawasan ini merupakan salah satu ikon Universitas 11 Maret yang dibangun sebagai ruang pembelajaran nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman. Di dalamnya berdiri 6 rumah ibadah dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Keenamnya berdiri berdampingan dalam suasana damai, menjadi cerminan harmoni kehidupan beragama di lingkungan akademik. Kehadiran Benteng Pancasila bukan sekadar kumpulan bangunan tempat beribadah, melainkan wujud nyata dari nilai luhur bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Tempat ini menjadi pengingat bagi seluruh sivitas akademika bahwa keberagaman bukanlah batas, melainkan jembatan untuk saling mengenal dan memahami. Pada video kami ini, kami mewawancarai Bapak Henry Susanto selaku pemberdaya Kelenteng Sinar Kebajikan di Universitas 11 Maret dan juga Kak Renaldi selaku mahasiswa pengurus Kelenteng Sinar Kebajikan di Universitas 11 Maret. Suatu organisasi tidak bisa lepas dari kepemudaan, karena di pemudaan itu adalah nanti akan menjadi penerus, generasi penerus, di mana dibutuhkan untuk regenerasi. Tentunya orang-orang yang sadar, organisasi sadar akan membentuk sesuatu kepengurusan kepemudaan yang lebih baik, lebih proaktif daripada generasinya. Karena dengan terbentuknya generasi muda yang baik, tentunya kedepannya itu akan menjadikan organisasi ini lebih baik. Baik itu secara pandangan, secara manajemen, maupun kegiatan-kegiatan, karena orang-orang tua itu prinsip sudah mulai turun untuk aktivitas. Jadi generasi muda dengan semangat yang berapi-api, daya juangnya masih oke, ini harapannya akan menjadikan lembaga ataupun organisasi ini bisa lebih baik. Itu tujuannya. Itu udah langsung ketemu panitia enggak. Pertama-tama kader ya, ikut kegiatan, lama-lama dengan aktivitas ini kita cocok. Aktivitas yang prinsip kepemudaan dan sebagainya itu kita cocok, sejiwa dengan apa yang ada dalam diri saya, sehingga kita proaktif dan kemudian bisa menjadi kader daripada organisasi itu. Ini yang tentunya tidak bisa step by step ataupun direct orang yang tiba-tiba menjadi sesuatu pimpinan ataupun kader, karena sangat berbahaya dan tanda petik ya. Kita yang tidak tahu notabene hitam putihnya seseorang, langsung masuk organisasi, langsung diangkat menjadi kader. Itu bisa bahaya. Jadi baik di organisasi manapun saya kira sangat riskan jika langsung kader istilahnya. Ya, organisasi itu jadi baik, karena organisasi itu ada juga beberapa kegiatan-kegiatan yang secara struktural akan membantu orang-orang lain. Jadi intinya kita masuk dalam satu organisasi tentunya mempunyai suatu tujuan. Apa sih sebetulnya kita tujuan masuk organisasi? Kan ada. Tiap orang berbeda-beda
tiap orang punya suatu inisiatif ingin sesuatu hal yang tidak sama dengan yang lain. Mungkin orang masuk suatu organisasi, wah aku senang kegiatannya. Masuk organisasi daripada nganggur. Ya. Masuk organisasi, aku pengen terkenal. Kan tiap orang berbeda-beda. Wah aku masuk organisasi biar terkenal. Masuk organisasi dengan tujuan biar menjadi pimpinan dan sebagainya. Ini tiap organisasi, tiap individu tentunya punya kepentingan, punya sesuatu hal yang diinginkan jika masuk organisasi. Seperti kita, pertama-tama kita senang kegiatannya berlangsung dan kita seirama. Jadi kita bisa larut di dalam. Bicara soal kegiatan wanita LDS ini merupakan untuk apa saja, apakah selain untuk umum tapi khususnya untuk LDS, jadi berdasarkan antar mahasiswa, jadi mengakomodir mahasiswa yang punya visi, punya nafas konfusianisme, sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa menambah wawasan mereka. Yang pertama, dan memodalisasi kegiatan-kegiatan yang mungkin nantinya bermasyarakat yang bisa membimbing mahasiswa-mahasiswa untuk bisa terjun baik itu dalam keagamaan maupun ke masyarakat. Jadi tujuannya ya kita mengakomodir mahasiswa-mahasiswa untuk nantinya bisa berkiprah dalam masyarakat. Iya, ya. Ini sudah baru dibuat dari waktu itu Profesor Rafiq sebagai rektornya, karena ini menjadi yang pertama di perguruan tinggi di Indonesia. Setelah ini disusul Universitas Pancasila, terus UGM, Universitas Pancasila, lalu UI maupun Hasanuddin. Ini baru pendekatan untuk membuat proyek bersama. Tempat ibadah ini, ya tentunya di sini kita melihat ada beberapa tempat ibadah yang berbeda dengan contoh saja bagaimana mereka juga menggunakan lahan parkir yang ada di sini. Lahan parkir semua untuk semua, jadi tidak hanya lahan parkir untuk satu umat saja. Ini adalah salah satu wujud toleransi yang ada di cara gampang. Sedangkan toleransi yang lain tentunya karena di sini lingkupnya agak kecil, tidak begitu terasa jika yang seperti di tempat-tempat ibadah lain. Kalau tempat-tempat ibadah lain tentunya ada semacam interaksi yang lebih, pokoknya kerja gotong royong ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan, sosial, semuanya bantuan-bantuan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Tapi karena di sini lingkupnya kecil, jadi yang saya paling gampang ambil contoh parkir. Lahan di depan ini sering digunakan parkir untuk orang-orang Hindu ataupun orang-orang Buddhis
Ini ya, jadi bentuk toleransi yang lebih dapat. Karena kalau orang Buddhis mau parkir di depan kan sulit juga. Iya. Mulai kegiatan kegiatan kebanyakan yang kepemudaan ya. Jadi untuk pembinaan sekolah-sekolah minggu anak-anak kecil ataupun kegiatan-kegiatan yang perlu diorganisasi di penegak sini. Jadi karena lingkupnya kemahasiswaan, ada pertemuan baru, mereka juga ini sosialisasi yang berkaitan dengan kemahasiswaan dan sebagainya. Ini sebetulnya fungsi daripada sebetulnya kita juga akan mengadakan beberapa fungsi yang mungkin bisa untuk di mahasiswa. Artinya mungkin bisa memberi informasi ke mahasiswa baru kos yang representatif, yang sesuai dengan kantor. Artinya jadi berguna semuanya kelompok Islam. Artinya saya bilang beliau, oh ini loh kos untuk khusus untuk muslim yang mana syari atau apa kos yang bagaimana, atau lo di sini kos yang campur ya kita harus masuk sana. Nah, ini nantinya akan kita lebih bisa manfaatkan untuk sejatinya memberi panutan atau memberi tuntunan kepada orang-orang yang tidak hanya kelompok ini, tapi ada kelompok orang-orang lain yang membutuhkan sesuatu. Karena untuk mahasiswa kan tidak harus dari Solo, tapi bisa dari tempat yang lain. Jadi tempat ini ataupun ini bisa memberikan informasi penting yang dimana berguna bagi kelompok, dalam hal ini kelompok studi mahasiswa. Mungkin ya itu tadi, kalau lebih lanjut tadi mungkin bisa dicarikan tempat-tempat yang selain tempat ini bisa dicarikan nanti tempat makan yang murah yang dekat kos ini. Oh ya murah tempatnya bu ini bisa diinformasikan. Atau tempat-tempat lain kadang-kadang seorang kan bentuknya tidak tentu ya. Artinya juga ini kelompok-kelompok ini bisa membuat suatu kegiatan atau list ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kemahasiswaan dan apa saja yang dibutuhkan. Yang berkaitan dengan ini oke. Jadi berkaitan dengan Benteng Pancasila yang daerah ini ada, oh di sekian akan ada talk show, ini sekian ada kunjungan dari sekolah-sekolah. Ini kita banyak diberikan enaknya kapan dan bagaimana. Karena hanya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dihandle oleh UNS. Jadi ada pengurus sendiri yang akhirnya dia akan memberitahu kita ini jam sekian ada nggak, misalnya semua untuk ada kunjungan dari sekolah-sekolah ini. Kita biasanya ada diajak berkala untuk bertemu untuk membicarakan masalah teknologi. Dari pembinaan juga kemarin ya nilai apa yang paling sering ditekankan, apalagi kebudayaan budaya di agar mereka bisa hidup berkaitan dengan negara. Tentunya sulit ya, jadi artinya memberi mereka bekal untuk bisa hidup bermasyarakat. Ya kita banyak memberikan pelatihan sehingga artinya pelatihan yang berkaitan dengan banyak keterampilan yang berguna bagi mereka kalau nantinya
hidup di masyarakat. Banyak contohnya yang menerapkan pribadi ataupun menerapkan keterampilan yang tentunya bersifat organisasi dan sebagainya. Karena saat ini yang dibutuhkan oleh mahasiswa tentunya kepemimpinan, satu kepemimpinan, dan dua tentunya bisa menjadi mahasiswa ataupun orang yang berguna bagi lingkungan. Jadi harapan kita ialah ini bisa menjadi berguna di lingkungannya seperti itu. Ya, kenapa ya ini prinsip Ya, simboliknya. Jadi kalau naga itu binatang yang bisa terbang, bisa keluar dan sebagainya. Dan naga itulah binatang yang suci dan terkuat. Kebanyakan untuk simbol-simbol ini sama saja. Kebanyakan di timur lebih banyak simbol-simbol seperti itu. Anda lihat di kerajaan Jawa. Iya. Kenapa mereka lambangnya juga naga? Pernah lihat? Pernah? Walaupun dalam bentuk yang berbeda. Iya. Ya kan? Ya. Ada. Kenapa ada bawa apa itu simbol penjaga dengan Buto Wogodo? Kalau ada itu simbol juga di Jawa. Pernah perhatikan itu? Nggak pernah. Sorry, di depan alun-alun kan ada. Iya, itu betul. Jadi simbolik itu di timur kebiasaan. Sehingga kalau ada mungkin simbolik yang dimanakan ada industri, ada itu dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk ini adalah seperti Anda tadi masuk, ada singa kiri dan kanan. Itu lambang daripada penjaga. Singa yang satu adalah singa jantan, yang satu adalah singa kiri. Jadi itu lambang untuk menjaga tempat itu. Warna-warna dari simbol-simbol itu apa ada maknanya? Ya, jadi kalau Anda lihat benteng terutama itu warnanya apa? Jangan tahu biasanya. Anda pernah lihat? Terus ada pinselnya sedikit. siap. Itu adalah way of life. Merah artinya apa? Ya, sebenarnya tulisme. Kuning artinya apa? Kuning itu emas. Kuning itu lebih ke emas. Emas artinya apa? Emas itu adalah sesuatu yang ada yang kalau Jepang yang pakai golden flower apa itu? Udah 30 tahun yang lalu. Jadi singasana raja itu dari apa? Makanya biasanya emas kan? Emas. Hijau apa? Apa coba? Hijau adalah hidup mempunyai semangat untuk menjadi puncak. Hidup mempunyai semangat untuk kesuksesan, kekayaan. Tapi bisa diartikan jangan kekayaan doang. Artinya kita hidup kalau sebagai dokter, ya jadi dokter sehat. Dokter yang mungkin bisa seperti kalau Anda dengar ya ada dokter Uni, namanya diabadikan rumah sakit dokter Uni tapi salah. Itu kalau dia periksa dokter, periksa orang, nggak mau dibayar. Banyak dokter lo juga nggak mau dibayar, malah orangnya dikasih obat. Kalau jadi dokter, jadilah seperti itu. Kalau jadi guru, jadilah guru yang betul-betul mendidik.
Ya, itu memang itu atau mereka punya tugas sendiri. Ya, artinya begini ya. Kalau you punya mungkin tradisi Jawa, boleh saya kan ya. Mungkin ini juga sebagai pengetahuan saja, atau mungkin saya ya mungkin salah dalam mengartikannya ya. Anda bisa melihat Dewi Padi itu dari apa? Nah, Dewi Sri yang berkaitan dengan kalau orang kejawen ya Ratu Nyai Roro Kidul. Ya ada banyak daerah Jogja atau daerah ini banyak kan mereka memohon ke Ratu Roro Kidul keselamatan untuk melaut dan mencapai ikan. Keselamatan tempat dilipaskan sama. Jadi di sini adalah dewa tanah, artinya kalau ya, kalau kita berkaitan dengan dewa tanah tanaman, kita menggunakan kita saja yang seperti itu ya. Kalau yang sebelah kanan Dewi itu Dewi Batin. Budi pekertinya yang harus kita coba. Jadi budi pekertinya bagaimana dia rela berkorban untuk menyembuhkan orang tuanya yang sakit. Dia rela berkorban demi masyarakatnya yang kelaparan, sehingga dia tidak berbelas kasih. Dan di tengah Konfusius pada tempat dia diartikan sebagai pendidikan. Tapi apakah hanya ini? Tidak. Di beberapa tempat ada yang memuja Van Gogh. Van Gogh itu kalau kita bicara orang yang sangat setia, orang yang berani dan sangat setia. oh kita itu kota dari Pertanian Sinar kebajikan dari perintah itu mencari kebajikan. Jadi kebajikan itu bisa muncul dan menaungi semua. Sinar kebajikan banyak, sinar kebajikan yang bersinar. Jadi kebajikan ini bisa menyentuh orang-orang yang bergaul di sini, menyentuh orang-orang yang ada di sekitar sini. Kebajikan yang baik, jadi orang yang berkebajikan. Jadi banyak kan nama-nama ini yang dikaitkan dengan sesuatu yang baik. Namanya tempat atau namanya tempat ibadah dengan nama yang baik. Mas jadi masnya sendiri ke di sini kan kita ada pengurusnya sendiri itu masnya hari ini tak tahu benar. Jadi pengurus kelenteng ini kan kalau dari mahasiswa ada UKM-nya KPMK, Keluarga Besar Mahasiswa Muhammadiyah. Itu saya mulai di sini itu mulai masuk kuliah di sini udah Begitu maba langsung terjun ke sini. Untuk artinya ada divisi-divisinya. sebenarnya kalau divisi-divisi ya karena dari mahasiswa Konghucunya sendiri juga mungkin keterbatasan jumlah ya, jadi nggak ada yang struktural yang sampai di mana gitu. Cuma kalau dalam kepengurusannya ya kita kayak misalkan ini bareng-bareng semua, misalkan pengurus media sosialnya juga bareng-bareng. Jadi semua bantu bersama semua ya Mas. Dan artinya Masnya kalau tadi emang tertarik langsung masuk ke sini, ada lain. Sebenarnya masuk di sini kan juga
memang istilahnya kan ya suatu kewajiban juga lah kita sebagai mahasiswa Konghucu juga ada kelenteng Konghucu di dalam kampus ya juga harus dimanfaatkan. Jadi memang sebenarnya kalau dibilang terpaksa ya terpaksa, cuma bukan yang gimana sih, karena ya emang kewajiban kita lah. Ya, kesadaran. Iya. Mas sendiri konteks ini itu memang fasilitas umum atau Kalau untuk ini ya sebenarnya orang umum pun boleh datang ke sini, cuma karena di Solo kan itu ada 3 kelenteng termasuk 4. Yang pertama di sini, terus ada di Pasar terus ada di Tegara, Taramani, yang mana gitu mau ke arah Singapura gitu? ya itu sebenarnya maksudnya apa ya, masing-masing orang kan juga punya, saya sebenarnya di sini ya. cuma karena di daerah UNS ini kan jarang juga ya, kebanyakan juga mahasiswa, jadi memang yang sering datang ke sini juga rata-rata mahasiswa. Itu selain digunakan untuk tempat ibadah, konteks ini juga kadang digunakan untuk apa lagi? Kegiatan lain mungkin atau kepentingan kampus. Mungkin lebih ke ini sih, kalau dari Majelis Agama Konghucu di Solo itu juga ada mungkin kayak sekolah minggu gitu. Oh iya. Itu dari mahasiswa Konghucu kita pun biasanya ngajar sekolah minggu juga, kadang di sini. Oh juga ya. Berarti kan anak-anak akan ke situ buat sekolah minggu. Iya. Kalau untuk sekolah minggu itu langsung masnya yang maju atau ada lain dari luar? Jadi kalau untuk sekolah minggu itu ada pengurusnya dari yang majelis sendiri. Oh. Dari kita itu bantu ngajarin. Biasanya itu anak-anak itu udah pada tahu kegiatan sekolah minggu sendiri itu atau apa? Emang apa ya? Berarti juga dari juga ya. Jadi biasanya rata-rata yang ikut sekolah minggu itu kalau orang tuanya sering ibadah gitu itu diajakin, ini ada sekolah minggu, biasanya anaknya diikuti. Oh iya. Kan ada simbol-simbol seperti di bawah dan itu sebenarnya apa? Sebenarnya kalau untuk lilin itu kan misalnya elemen api lah. Api itu kan kayak melambangkan semangat. Jadi kita kayak ibadah itu sembahyang membakar dupa, sebenarnya kita tuh menyebarkan semangat kita gitu. Jadi supaya semangat itu nggak padam, jadi harus tetap nyala. Terus kalau kenapa dupa? Karena dupa itu kalau dibakar wangi. Itu maksudnya melambangkan hati kita tuh yang wangi gitu lah. Lebih ke ornamen-ornamen itu. Ini kan yang dua papan itu tulisan Mandarin ya. Nah kalau yang sebelah sini itu kan Muita Tongkian, terus yang sebelah kanan Sien Jupiter. Itu sebenarnya salam dalam agama Konghucu. Oh itu salamnya dua-duanya. Iya. Jadi kalau
salamnya itu kan Weite Tongtien, dibalasnya Senyuwita. Mungkin kalau di muslim kayak iya, Assalamualaikum iya. Waalaikumsalam. Nah artinya kalau Weite Tongtien itu hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Makanya kan kalau ada pidato-pidato dari mungkin dari pemerintah atau ini kan disingkatnya salam kebajikan. Iya. Kalau untuk simbol di pintu-pintu seperti itu, apakah ada makna atau seperti apa gitu? Jadi kalau untuk yang dua kelenteng ini itu biasanya di kelenteng juga ada namanya dua pintu. Jadi saya percaya kayak dua dewa ini yang melindungi depan rumah maksudnya untuk menjaga dari mungkin dari energi negatif lah. Terus untuk yang di samping kiri kanan itu sebenarnya adalah ilustrasi dari murid Nabi Konfusius. Jadi yang sebelah situ itu namanya Julo kalau tidak salah. Itu dia murid Nabi yang paling bijaksana dan paling pintar. Terus untuk yang sebelah situ namanya Cukong. Dia itu murid Nabi Konfusius yang istilahnya paling beruang lah, paling kaya. Dia yang juga yang membiayai perjalanan Nabi Konfusius. Makanya sering juga kan kalau kita dengar orang kaya itu disebutnya Cukong. Oh iya. Tapi kalau untuk ada memang Sebenarnya nggak ada ini juga sih. Ini kan juga ornamen-ornamen tambang. Ini nggak ada dia, nggak ada pakem-pakem. Ini di setiap konteks tapi ada tulisannya. Kalau yang dewa pintu kebanyakan penting biasanya ada. dia itu memang sudah satu paket ya. Kalau ingin tahu apa sih hal utama yang diajarkan dalam komunikasi ini apa? Jadi kalau di komunitas sendiri ya itu juga kebanyakan kayak agama lain kan biasanya kebanyakan ada doktrin agama lah, kita kasihnya kan gitu. Cuma kalau di komunitas sendiri itu lebih diajarkan untuk berpikir secara logika. Jadi ibaratnya kalau di agama komunitas itu kayak mungkin kalau di agama lain ada namanya pahala. Iya. Kalau di komunitas itu pahala tertinggi itu berbakti sama orang tua. Karena sebelum kita mengenal Tuhan, kita harus mengenal orang tua kita dulu. Karena kadang juga orang tua yang mengatakan Jadi itu jadi nomor satunya ya. Kalau yang kedua, Baru Tuhan atau emang yang utama sebenarnya sama orang tua. Apa ya? Ibaratnya kita gimana caranya kita berbakti pada yang nggak kelihatan kalau kita nggak berbakti sama yang kelihatan. oh iya. Jadi ibaratnya kayak gitu. Mudah jadi kita Dan agama kaum itu lebih apa ya istilahnya itu mengatur hidup dari masyarakat. Jadi misalnya ditekankan tuh kalau kita nggak mau jangan kita lakukan sama orang lain. oh beda. Itu kalau biasanya waktu Imlek namanya tuh Ciswa. Itu karena tahun baru tuh biasanya ada kayak istilahnya dalam tahun ini sio-sio yang istilahnya ciong gitu. Yang ibaratnya tuh kayak
bakalan bernasib buruk lah. Itu ada ininya, biasanya sio-sio yang bernasib buruk itu melakukan siswa itu kayak dari biasanya kan ada kacang hijau, kacang tanah, beras itu dilempar-lemparin, istilahnya tuh kayak menolak barang. Oh iya, makanya kok di Jepang atau Jepang Saya tuh memberikan apa ya, sedekah bumi lah sama mungkin ada penunggu di sana. Jadi supaya dia dilindungi dari energi negatif. Nah, Mas Sket mau tanya tentang kota ini. Iya kan ada ya. Kota ini bayar kota ini. Itu dulu terbentuknya ada wayang kota itu dari sana atau dari Indonesia saja. Untuk wayang kota ini sebenarnya itu kan sebuah akulturasi budaya dengan Indonesia juga. Kalau di Indonesia kan ada wayang golek ya, kalau Iya. Nah itu sebenarnya akulturasi dari budaya Cina dengan wayang golek. Kalau di Cina sendiri kan biasanya opera biasanya. Yang orang beneran. Cuma kalau di Indonesia akulturasi dengan wayang golek jadinya wayang golek itu. Yang itu yang contoh tokoh yang punya panjang atau wayang kota ini Biasanya ada Pankung juga, itu perawakannya kan dia panglima perang di Pankung. Terus kebanyakan sih kayak tokoh-tokoh mungkin dewa dalam agama Konghucu itu perawakannya jenggotnya panjang. Kayak Ajeng Sandi juga ya. Urutan hexagramnya. Wah. Ya, ada artinya apa? Mengandung sifat misalnya. Sekian video dari kami tentang Benteng Pancasila. Dari tempat ini kami belajar bahwa perbedaan adalah sesuatu yang indah untuk dihargai dan dirangkul dengan penuh rasa hormat. Melalui keberagaman, kami memahami bahwa menjadi warga negara Indonesia sejati berarti hidup dalam harmoni, saling menghormati, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.